Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan hari ini, saya akan membahaskan transformasi positif yang memicu kamu ke depan. Teman-teman, di tema bacaan sampingan kali ini, kita akan cuba memfokuskan ke arah transformasi positif yang bakalan memicu kamu ke depannya. Okey guys, sebelum saya teruskan, perlu saya terapkan, general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kamu. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan mengecek energi kamu dahulu dan seperti apakah energi kamu ke arah sesuatu yang lebih positif dan apakah yang akan kamu lakukan secara nyata ke arah transformasi yang positif ini. Kita akan cuba lihatkan ya. Seperti apakah energi kamu detik ini? Apakah yang akan kamu lakukan secara nyata ke arah transformasi yang positif ini? Apakah yang akan kamu lakukan agar kamu mendapatkan energi yang cukup positif yang bakalan memicu kamu ke depannya? Wow, di sini ada deception. Saya menangkap energi kamu yang mulai, teman-teman ya, mengambil risiko dan benar-benar living your comfort zone. Kamu benar-benar mewujudkan pelbagai cara, pelbagai rencana agar kamu tidak senantiasa berada di zona nyaman. Di sini kamu bertindak untuk mengambil risiko bagi memperbaiki kondisi keuangan kamu. Contohnya teman-teman ya, mungkin sebelum ini kamu mungkin tidak berani untuk melakukan perubahan, tetapi dengan kehadiran kartu ini terlihat dengan jelas ya, kamu mulai meninggalkan zona nyaman kamu untuk melakukan perubahan secara besar-besaran. Mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang mungkin ya tidak pernah kamu lakukan sebelum ini bagi melihatkan hasil yang baru seperti itu ya. Dan di sini saya merasakan ramai di antara kalian di sini seperti benar-benar memfokuskan ya ataupun mencari pelbagai cara untuk mewujudkan ini ke arah sesuatu yang lebih positif ke depannya. Nah, benar ya teman-teman. Beberapa di antara kamu di sini juga ya sama ada berkolaborasi dengan orang lain ataupun enter into a partnership. Mungkin ya ada yang menandatangani dokumen seperti itu ya untuk memasuki perniagaan yang baru, melakukan perniagaan bersama, something yang ada kaitannya dengan dokumentasi, kerjasama dengan orang lain. Ataupun saya melihat teman-teman ya, orang sekitar kamu seperti mulai membantu. Ya, ketika kamu ingin mendapatkan cara dan sebagainya, orang sekitar kamu mulai membantu ke arah kemajuan diri kamu. Kita lihat lagi ya. Di sini teman-teman, kamu mulai mendapatkan pelbagai bantuan bagi menempuhi ya segala rintangan dan halangan yang ada. Jikalau kamu merasakan mungkin sebelum ini tidak ada orang yang membantu ya, mungkin keluarga, orang sekitar kamu tidak mahu bekerja sama, tetapi teman-teman ketika energi positif ini bertransformasi, nah kejadian semua ini teman-teman ya akan memicu kamu ke depannya. Segala rintangan dan halangan yang ada di hidup kamu sebelum ini, kerana kamu bangkit lagi dan kamu berupaya untuk mendapatkan pelbagai cara bekerja sama dengan orang banyak dan mendapat bantuan daripada orang sekitar, ini membantu untuk kamu menempuhi ya segala rintangan halangan yang ada di kehidupan kamu sebelum ini. Contohnya mungkin ya ketika kamu melakukan sedikit perniagaan ataupun mungkin di tempat kerja itu ya, mungkin banyak halangan dan rintangan daripada orang sekitar. Tetapi semakin ke sini teman-teman ya, kerana kamu mengupayakan pelbagai cara, mungkin meninggalkan zona nyaman, melakukan cara-cara yang baru, menghasilkan ide-ide yang baru, walaupun kamu menyedari ya ini mungkin sedikit berisiko, tetapi kamu tetap maju ke depan. Nah, dengan melakukan transformasi positif ini bakalan membantu kamu, memicu kamu ke depannya. Seperti itu ya.
Teman-teman, di sini ada King of Heart. Saya menangkap energi seseorang teman-teman di sini ya. Sama ada ini bos kamu ataupun salah satu daripada ahli keluarga kamu ataupun orang terdekat dengan kamu ya, seorang sosok orang tua. Orang ini banyak membantu ataupun memberikan kamu bimbingan, petunjuk ya, ke mana atau apa yang harus kamu adjust, perbaiki. Ada bantuan daripada sosok orang tua ini, saya tidak pasti sama ada dia seorang sosok orang tua, mungkin bapa kamu, pakcik kamu, orang yang terdekat dengan kamu. Dia sering memberikan kamu petunjuk, sering memberikan kamu bimbingan. Ketika kamu menghadapi masalah, it looks like ya, kamu sentiasa pergi ke dia untuk mendapatkan saranan-saranan, idea-idea, dan orang ini tidak pernah gagal memberikan kamu petunjuk dan dukungan. Seorang sosok orang tua sama ada bapa kamu, pakcik atau mungkin abang ya, di keluarga ataupun orang yang dekat dengan kamu, usianya sama ada sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Seperti itu ya. Dan dia sering memberikan kamu bimbingan ketika kamu dihadapkan dengan masalah. Saya menangkap ya gambaran yang seperti itu. Kartu ini melekat teman-teman ya, sebentar. Wow, di sini akan ada satisfaction guys. Kartu terakhir yang berdiri di sini menunjukkan kepuasan emosi. Ketika berlakunya ya, transformasi yang positif, ini benar-benar memicu kamu ke depannya. Bukan sahaja sekadar ataupun sebatas memicu kamu ke depannya, tetapi memicu kamu ke depan dengan memberikan kamu kepuasan emosi yang penuh. Di sini teman-teman ya, bukan sahaja kamu bakalan berpuas hati, tetapi kamu mendapatkan hasil yang kamu inginkan, hasil yang kamu nanti-nantikan. Kamu tidak menyangka ya, di tahap awal, mungkin ketika kamu ingin bertransformasi, banyak rintangan dan halangannya. Tetapi kamu lihat ya, ketika kartu ini dibuka semakin ke sini ya, ini akan memberikan kamu perubahan yang cukup positif, sehingga benar-benar membuatkan kamu puas hati dan happy. Di sini beberapa di antara kalian ya terlihat dengan jelas mungkin melakukan perniagaan ya, pekerjaan yang baru, mendapatkan hasil sampingan yang baru yang benar-benar memuaskan hati kamu. Kamu tidak menyangka diawali dengan sebuah usaha yang gigih, kamu mungkin agak ragu-ragu di sini ya ketika terpaksa bekerjasama dengan orang banyak ya, berkolaborasi, mendapatkan ide dan saranan-saranan mereka, ada banyak halangan untuk beradaptasi. Tetapi semakin ke sini, ini akan memuaskan kondisi kamu. Apa pun yang kamu kerjakan, as long as you are willing, tinggalkan zona nyaman kamu. Kamu perlu mewujudkan pelbagai cara walaupun kamu mungkin merasakan ya, cara-cara ini bakalan memberikan kamu banyak risiko. Tetapi kerana kamu ya seorang yang menghasilkan ide-ide yang hebat dan kamu mampu melakukan ini. Kartu pertama ini juga menunjukkan ya, kamu merupakan orang yang benar-benar cerdas. You know how to come up with idea. You know how to cooperate with others. Maka ini membantu kamu untuk menempuhi segala rintangan yang ada. Nah, dibekalkan dengan bantuan ya, seorang sosok orang tua sama ada bapa ya, ataupun pakcik, abang kamu yang turut memberikan kamu bimbingan, saranan. Di akhirnya kamu lihat di sini teman-teman, kamu merasakan begitu puas hati ya. Kita akan lihat lagi. Nah, di sini teman-teman, segala depresi kamu, ketakutan kamu, ketidakpastian kamu, ini sudah berakhir. Kerana berlandaskan ketakutan inilah, ini seperti memicu kamu ke depannya. Berlandaskan ketakutan ini seperti memaksa kamu untuk meninggalkan zona nyaman kamu. Tanpa ada ketakutan seperti ini, kamu seperti tidak berani untuk maju ke depan. Tetapi kerana kamu tidak mahu lagi berada di posisi yang sama, maka kamu mengambil risiko untuk maju ke depan. Dengan come up with so many ideas, menggunakan pelbagai cara, dan kini ini akan membuahkan hasil. Seperti itu ya. Ada kalanya teman-teman, ketika kita ditempatkan di posisi seperti ini, titik yang paling rendah, depresi, ketakutan, ini hanyalah sebatas menguatkan kita untuk berani mengambil langkah yang seterusnya. Tanpa ada kekuatan ini, kamu tidak pernah akan discover, tanpa ada ketakutan ini ya, kamu tidak pernah akan discover kekuatan yang kamu miliki. Maka ketika adanya ketakutan, keraguan dalam hidup kamu, percayalah, ini hanya akan memicu kamu ke depannya. Berlandaskan anxiety, depression, ketakutan, ketidakpastian, ini hanya akan menguatkan diri kamu dengan lebih lagi, supaya kamu akan berani mengambil risiko itu dan bergerak maju ke depan. Nah, di sini teman-teman ya, this is like slowly progressing. Dan akhirnya,
kamu akan berpuas hati di sini. Okey guys, kita akan lihatkan dengan lebih dalam di sini ya, menggunakan kartu yang berbeza, dan kita akan lihatkan. Energi positif apakah yang bakalan mentransformasikan kehidupan, kerja dan kehidupan kamu secara keseluruhannya. Kita akan lihatkan ya. Energi positif apakah yang bakalan mentransformasikan kehidupan, kerja dan keuangan kamu. Ketika kamu bertindak untuk meninggalkan ya zona nyaman kamu, kamu tidak mahu berterusan ya hidup dalam ketakutan, ketidakpastian, keraguan dan berbekalkan segala perasaan seperti ini menguatkan kamu dan memicu kamu ke depannya. Kita lihatkan ya, energi positif apakah yang bakalan membantu ke arah kerja, keuangan dan juga kehidupan kamu secara keseluruhannya. Apa yang akan berlaku? Wow, di sini teman-teman, segala heartache and loss ya, sesuatu yang saya lihat daripada kartu ini ya, kamu kehilangan banyak, benar-benar kerugian sebelum ini, baik daripada segi kerja, keuangan ataupun dikecewakan oleh pihak-pihak yang kamu benar-benar percayai ya. Ini mungkin juga melibatkan keluarga terdekat, orang sekitar kamu, sanak saudara, orang yang benar-benar kamu percayai. Mereka memanfaatkan kamu sehingga menjadikan kamu di posisi seperti ini. Anxiety, tidak lagi percaya diri. Nah, teman-teman, berlandaskan segala yang kamu hilang ya, something that you really lose. Apa pun yang kamu kehilangan di sini. Sama ada kebaikan kamu dimanfaatkan, segala bantuan kamu, baik hati kamu dimanfaatkan. Di sini berlandaskan perasaan seperti ini berada di titik yang paling rendah. Ini benar-benar merubah kamu ke depannya. Seolah-olah ya segala kejadian ini hanya menguatkan kamu lagi. Seperti itu ya. Seperti in preparation, bersiap sedia ya untuk menyiapkan kamu ke depannya. Kamu pasti bertanya ya, mengapakah saya sering digunakan, dimanfaatkan segala kebaikan saya padahal saya benar-benar berbuat baik dengan semua orang. Nah, di sini teman-teman, this is just a testing moment ya, ketika kamu diuji seperti ini. Ini hanyalah untuk mempersiapkan diri kamu ke depannya. Tanpa kamu melalui segala ya titik terendah seperti ini tidak akan menguatkan kamu. Maka kamu perlu bersikap positif, berlandaskan segala kekecewaan, kegagalan di masa lalu. Ini hanya menyiapkan kamu, menguatkan kamu lagi ke depannya. Seperti membekalkan kamu tenaga agar kamu bersiap sedia untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar di depannya nanti. Demi memicu kamu ke depannya, kamu perlu menjalani ujian-ujian ini. Nah, daripada kartu ini teman-teman ya, saya lihatkan daripada gambar kartu ini ya, kamu sering dikecewakan dalam hidup kamu. Dikecewakan dengan orang yang kamu percayai, orang yang kamu andalkan, mungkin juga melibatkan keluarga, adik-beradik sendiri, orang yang kamu cintai, keuangan kamu dimanfaatkan, uang yang terakhir itu juga dihabiskan oleh orang lain, dan kamu mungkin banyak yang mengalami seperti pengkhianatan di tempat kerja. Kawan-kawan baik kamu mengkhianati kamu. Dan di sini teman-teman, berbekalkan ya kesedihan ini, percayalah, kamu bangkit lagi. Kerana kartu terakhir yang berdiri tegak ini ya, mengindikasikan kepuasan emosi. Segala sesuatu yang sudah berlaku sebelum ini ditinggalkan di belakang. You can see guys ya, ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Sebelah kiri mengindikasikan sesuatu di masa lalu, di sebelah kanan mengindikasikan sesuatu di masa depan kamu. Dan di tengah-tengah ini, proses perjalanan yang perlu kamu lalui bagi mengecapi transformasi positif ini. Nah, di sini teman-teman jelas terlihat ya, kamu benar-benar kemurungan, anxiety, kesedihan, ditinggalkan, sering dikecewakan oleh orang sekitar kamu. Heartache and loss, benar-benar patah hati ya, sehingga kamu merasakan ini seperti sesuatu yang sukar untuk kamu bangkit kembali. Lebih parah lagi ya, bersebelahan dengan deception. Beberapa di antara kamu di sini teman-teman pernah dibohongi ya, saya tidak tahu teman-teman, sama ada dimanfaatkan dari segi keuangan, kebaikan, dan juga ada beberapa di antara kamu turut dimanfaatkan dari segi tubuh badan kamu. Sama ada ikatan sah ataupun tidak. Ini bukan energi semua orang. Kalian dengarkan dengan baik-baik dan ambil mana yang resonate sahaja. Okay guys,
Berbekalkan segala kekecewaan ini, kamu kini bangkit lagi menggunakan pelbagai cara kerana kamu seorang yang cerdas. Nah, di sini ada kolaborasi seperti saya katakan tadi yang bakal memicu kamu ke depannya. Ada bantuan untuk menempuhi segala rintangan yang ada dan kamu bakalan mengecapi kepuasan emosi ini. Teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Energi positif apakah yang bakalan mentransformasikan perhubungan peribadi kamu? Contohnya ya, hubungan kamu dengan orang sekitar, hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai, hubungan kamu dengan keluarga dan sebagainya. Wow, teman-teman, di sini ada material harvest. Saya lebih melihatkan kartu ini ya ke arah kestabilan ekonomi. Kestabilan keuangan kamu yang bakalan membuatkan kamu berpuas hati. Nah, begini dunia sekarang, teman-teman. Ketika keuangan kamu stabil, banyak uang, kestabilan, kamu akan menarik segala sesuatu itu dengan mudah. Orang lain akan kembali tertarik kepada kamu seperti sebuah magnet. Ketika kamu berada di titik yang paling rendah, semua orang akan tinggalkan. Tetapi setelah kamu mendapatkan keberuntungan, wow, musuh-musuh kamu juga akan mulai tunduk dengan diri kamu. Nah, ini dunia yang kita sedang jalankan sekarang, teman-teman ya. Di sini semakin ke depan, kamu akan diberikan transformasi positif yang bukan saja merupakan transformasi positif sebarangan ya, tetapi kondisi keuangan kamu ya semakin cerah, semakin berhasil. Kamu juga tertanya-tanya, mengapakah sebelum ini tidak seperti ini? Tetapi semakin ke depan, kondisi keuangan kamu lihat sendiri ya, kenaikan kartu-kartu ini berprogres. Kamu lihat kan, daripada kekecewaan, all the losses, kamu kini mendapatkan material harvest yang mengindikasikan penghasilan yang semakin baik. Nah, ini mungkin bergerak secara perlahan tetapi pasti. Di sini ketika keuangan kamu semakin baik, masa depan kamu semakin cerah, kamu semakin menjadi orang yang mandiri. Kamu tidak mahu lagi mengandalkan orang-orang yang sering mengecewakan kamu, termasuklah ya hubungan pribadi kamu, orang yang kamu cintai. Ketika dia melihatkan ya, kamu semakin berjaya, semakin berhasil, semakin mandiri, ini secara otomatis, teman-teman, akan menarik orang yang kamu cintai kembali. Apapun ya kondisi hubungan kalian detik ini, dia pasti akan kembali. Kerana di sini, kamu semakin berhasil, kamu semakin cerah. Kamu lihat ada cahaya seperti halo ya di belakang gambar kartu ini. Material harvest yang berarti semakin bertambah ya rezeki yang melimpah ruah. Kamu akan dapat keberuntungan yang mungkin ya rezeki nomplok seperti itu, teman-teman. Sesuatu yang sudah kamu nanti-nantikan sejak sekian lama. Dan ini akan bakalan berhasil, yang bakalan memicu kamu ke depannya. Di sini, teman-teman, wow, kamu lihat ya, bottom of the deck-nya ada perkataan hope yang mengindikasikan segala harapan yang kamu nanti-nantikan. Hope adalah harapan, teman-teman. Berhasil dengan begitu cerah dan dapat kamu gapai di tangan kamu. Penghasilan, harapan yang kembali hidup untuk kamu. Mungkin sesuatu yang kamu merasakan tidak mungkin, ini tidak mungkin berlaku, tetapi berlaku. Seiring berjalannya waktu, ini adalah momen yang tepat untuk kamu kembali bersinar. Transformasi positif yang kamu nanti-nantikan selama ini yang bakalan memicu kamu ke depannya. Nah, ini bukan kata-kata saya, teman-teman. Jikalau kamu merasakan ini kata-kata saya, apa yang perlu kamu lihatkan, zoomkan kamera, lihatkan gambar di sebelumnya. Sebelum ini, bagaimanakah kehidupan kamu sebelum ini dan bagaimanakah ke depannya? Keberhasilan, guys. Ini benar-benar keberhasilan yang sudah kamu nanti-nantikan sejak sekian lama. Akan wujudnya harapan, bukan sahaja untuk diri kamu, untuk orang tua kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu. Kamu sesuaikan. Jikalau kamu sendirian, ini adalah harapan baru untuk dirimu. Sesuatu yang sudah kamu usahakan, sesuatu yang actually belongs to you. Apa yang sepatutnya untuk kamu akan kamu dapatkan. Wujudnya sebuah harapan, teman-teman. Kita akan lihat lagi, teman-teman ya, dengan secara lebih terperinci, apakah hal-hal yang lebih positif yang bakalan bertransformasi
ke arah yang lebih positif lagi ya, yang bakalan memicu kamu ke depannya. Selain daripada kartu harapan ini, kita cuba lihat lagi. Apakah yang akan terbuka untuk kamu? Transformasi positif ya, yang bakalan memicu kamu ke depannya. Selain daripada wujud sebuah harapan yang cerah. Kita akan lihat lagi, menggunakan kartu yang sama ya. Daripada sebuah kekecewaan, kamu kini berhasil. Tidak perlu lagi teman-teman ya, meminta bantuan, begging for other people ya, merayu-rayu untuk dibantu. Kini orang lain akan datang meminta bantuan kamu. Kita lihatkan di sini, wow. Kamu lihatkan perkataannya, triumphant success. Ini sesuatu yang benar-benar berhasil. Kini kamu memegang, kamu ada hak teman-teman ya. Kamu memegang segala keputusan di tangan kamu. Kamu seperti lebih berhasil ketimbang orang lain. Dan orang lain ya, orang yang pernah kamu rayu sebelum ini, perlu datang kepada kamu dan bertanyakan, bagaimanakah kamu kini berhasil? Mereka melihatkannya, keberhasilan ini terjadi kerana kamu menggunakan pelbagai cara, idea-idea kamu. Kamu meninggalkan zona nyaman kamu, kamu tidak memotong sudut, you never take the shortcut. Kamu benar-benar berusaha daripada level 1, slowly going up. Maka orang-orang melihatkan kamu benar-benar ya, berjaya. Triumphant success teman-teman. Ini bukan sebarangan kata-kata yang basic teman-teman. Ini benar-benar berhasil. Nah, kamu lihat kan, sebelum ini kamu benar-benar patah hati, kecewa dan kehilangan. Tetapi kini, kamu memegang pedang itu. Pedang itu berada di tangan kamu, bukan di tangan orang lain. Yang mengindikasikan segala idea-idea bernas itu terletak di tangan kamu. You have the upper hand. Begitu teman-teman ya, ketimbang orang lain. Kita lihat lagi, apakah energi transformasi positif yang bakalan memicu kamu ke depannya. Di sini, wow, ini memang takdir kamu teman-teman. It's just a matter of time sebenarnya. Kamu perlu menjalani segala ujian-ujian ini sebelum kamu berhasil. Ini memang jalan takdir kamu. Mungkin juga ya, ada sesuatu yang perlu kamu selesaikan seperti karma kamu. Maka ini teman-teman, kamu memang sudah ditakdirkan destiny untuk berhasil. Di sini teman-teman ya, kamu akan berhasil dengan begitu drastis, menyebabkan orang-orang sekitar kamu benar-benar membuka mata dan hati mereka. Sebelum ini ya, mereka kecewakan kamu, memandang rendah akan diri kamu. Tetapi keberhasilan ini mungkin ada yang turut serta ya, seperti sengaja tidak membantu kamu sebelum ini, merendah-rendahkan kamu agar kamu seperti sukar untuk mencapai keberhasilan kamu. Tetapi sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kamu adalah untuk kamu. No one can do anything about it. Walaupun mereka cuba menghindar ya, menjatuhkan kamu, mereka tidak akan berhasil. Kerana apa yang sudah ditakdirkan untuk kamu akan menjadi milik kamu. Tidak ada orang lain yang boleh ya menganiaya ataupun cuba merendah-rendahkan kamu, menjatuh-jatuhkan kamu. Ini hanyalah sebagai prosesnya sahaja. Tetapi apa yang sudah ditetapkan untuk kamu adalah untuk kamu. Ini jelas terlihat ya daripada kartu takdir ini. The Destiny Card. Keberhasilan ini teman-teman ya, sememangnya hak kamu, bersebelahan dengan The Triumphant Success. Nah, di sini teman-teman ada Crown Chakra. Wujud kesedaran yang cukup tinggi, Sahasrara. Di sini teman-teman ya, ketika kamu berhasil nanti, kamu mempunyai pemikiran yang cukup berbeza daripada orang lain. Dan hasil daripada awareness ini, kesedaran ini yang juga turut membantu kamu untuk berubah, bertransformasi kerana hasil daripada kesedaran yang tertinggi. Di sini teman-teman terlihat dengan jelas ada koneksi di antara kamu dengan universe. Self-acknowledgement. Kamu benar-benar seperti mendapatkan enlightenment, pencerahan yang diberikan daripada alam semesta. Berlandaskan ya, segala kekecewaan, sesuatu yang perlu kamu tempuhi. Ini benar-benar menguatkan kamu ke depannya, menyedarkan kamu siapakah yang berada di samping kamu ketika kamu berada di titik yang paling rendah. Siapakah orang yang benar-benar membantu kamu ketika kamu berada di posisi ini, tidak diendahkan, orang lain memandang rendah. Wujud kesedaran yang cukup tinggi yang mendekatkan kamu dengan Tuhan. Ketika kamu mendapatkan enlightenment ini, seperti alam semesta berkomunikasi dengan kamu,
memberikan kamu petunjuk dan bimbingan apa yang perlu kamu perbaiki. Kerana alam semesta menyedari kamu mungkin tidak mendapatkan bantuan ini dari orang sekitar kamu, maka alam semesta menghantar orang-orang yang tertentu untuk berkolaborasi dengan kamu, memberikan kamu bimbingan, memberikan kamu petunjuk. Di sini teman-teman ya, energi positif yang bakalan memicu kamu ke depan juga merupakan sesuatu yang hadir daripada kesedaran kamu yang tinggi, kepekaan kamu terhadap orang sekitar, apa yang terjadi di sekitar kamu. Membuatkan kamu menyedari apa yang perlu kamu baiki, apa yang perlu kamu jauhi, apa yang perlu kamu stop dan tidak lakukan. Nah, ini memicu kamu ke depannya ketika wujudnya kesedaran yang seperti ini. Kita akan lihat lagi ya. Wow, di sini ada foundation and achievement. Saya tidak tahu teman-teman ya, saya menangkap energi seperti beberapa di antara kamu yang mungkin ya masih membayar sewa bilik, sewa rumah ya. Semakin ke sini ya, kamu tidak perlu menyewa lagi. Kamu mungkin akan mampu untuk memiliki ya rumah yang mampu milik, daripada sebuah rumah yang kecil ke rumah yang sederhana dan rumah yang lebih besar. Kamu akan berjaya seperti memiliki tempat tinggal kamu sendiri. Tidak perlu lagi menghiraukan ya orang lain meludahi kamu kerana kamu menyewa. Mungkin juga bumbung rumah kamu, bumbung bilik yang kamu sewa itu ya mungkin juga berlubang. Kamu tidak perlu lagi susah hati, patah hati kerana kamu terpaksa memikirkan bagaimanakah cara untuk membayar sewa ini setiap bulan. Ataupun maybe you are loaning ya dan kamu perlu membayar bank ya setiap bulan. Di sini teman-teman kamu akan mampu memiliki rumah kamu sendiri kerana ada penghasilan, keuangan ataupun rezeki yang melimpah ruah. Ini rezeki nombok yang akan kamu dapatkan. Keberhasilan yang benar-benar ya akan mentransformasi hidup kamu daripada rumah yang kecil ke rumah yang sederhana dan rumah yang lebih nyaman lagi. Kamu lihat keterbukaan kartu-kartu ini. Ketika kamu mengambil keputusan untuk bertindak, meninggalkan zona nyaman kamu, takdir kamu akan berputar lagi. Takdir kamu akan tidak berhenti di situ sahaja. Nah, di sini mungkin kamu berada di bawah. Semakin berputar, kamu akan berada di atas. Wujudnya kesedaran tinggi untuk memperbaiki kehidupan kamu, membantu kamu, memicu kamu ke depannya, memiliki rumah yang lebih nyaman. Nah, ini yang akan terjadi ya di kondisi kehidupan kamu secara keseluruhannya. Saya menangkap energi beberapa di antara kamu yang mungkin akan berpindah rumah ya, mendapatkan tempat tinggal kamu sendiri yang lebih nyaman. Teman-teman, kamu tidak perlu lagi memikirkan ya bayang-bayang yang sentiasa mengikuti kamu. Segala energi positif, energi negatif yang sentiasa menakut-nakutkan kamu, ini hanyalah memori teman-teman yang akan pergi meninggalkan kamu. Kamu tidak perlu lagi dibayangi oleh ketakutan, kesedihan, ketidakpastian. Kerana ini hanyalah merupakan bayang-bayang yang sudah pergi meninggalkan hidup kamu. Semakin kamu bertransformasi, kamu perlu menyedarkan diri kamu, mengingatkan diri kamu, ini hanyalah shadow, tidak lagi sesuatu yang nyata. Kamu tidak perlu lagi hidup berterusan ya dalam ketidakpastian, ketakutan, keraguan, kerana shadow merupakan shadow, hanyalah bayang-bayang yang sudah pergi meninggalkan kamu. Di sini teman-teman, saya boleh pastikan ya, kamu akan hidup dengan lebih penuh keyakinan. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu ya kerana kekecewaan ataupun trauma di masa lalu masih membawa ketidakpastian ini sehinggalah kehidupan kamu ke depannya. Tetapi kamu dinasihati agar mengingatkan diri kamu, ini hanyalah merupakan bayang-bayang di masa lalu. Kamu tidak akan lagi dikecewakan. Kamu tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakpastian dan takut dengan sesuatu di sekitar kamu. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini teman-teman, kamu tidak perlu lagi suffering in silence. Saya tidak tahu ya, daripada tadi ya, kartu-kartu ini mengindikasikan trauma kamu yang cukup mendalam ya. Mungkin ada inner child yang terluka, tidak mempunyai orang tua ya. Mungkin ada sebahagian daripada kalian ini ya,
Maafkan saya teman-teman ya, ini bukan sengaja untuk membangkitkan lagi hal-hal di masa lalu, tetapi sama ada ya, tidak mempunyai orang tua ketika kamu kecil, mempunyai pernikahan yang gagal, ya mungkin ada yang mengalami pernikahan yang gagal ya, berkali-kali dikecewakan, dimanfaatkan yang terlihat dengan jelas ya di kartu kehidupan kamu. Ketika kamu sudah mendapatkan material harvest, kamu masih lagi dibayang-bayangi ya dengan masa lalu kamu yang menyedihkan. Di sini teman-teman, demi bertransformasi secara positif yang bakalan memicu kamu ke depannya. Untuk ke depan, kamu perlu tinggalkan segala masa lalu kamu. Jangan bawa bersama. Ini hanyalah bayang-bayang di masa lalu. Kerana saya melihat di teman-teman, walaupun sudah sampai ke tahap kebahagiaannya, kamu masih lagi memendam suffering in silence. Segala kesedihan itu kamu pendamkan sehinggalah detik ini. Ini adalah sesuatu yang menurut alam semesta perlu kamu lepaskan demi membolehkan takdir masa depan kamu memicu kamu ke masa depan yang lebih baik. Di sini teman-teman ya, kamu masih lagi dibayang-bayangi ya dengan kegagalan, kekecewaan di masa lalu seperti trauma. Sesuatu yang sukar untuk kamu lepaskan. Kemana pun kamu pergi, seolah-olah bayang-bayang ini mengikuti kamu. Nah, bagi mendapatkan transformasi yang positif, memicu kamu ke depannya, kamu perlu lepaskan inner child yang terluka, pengalaman di masa lalu, pernikahan yang gagal. Kamu perlu mendapatkan keyakinan bahawa hidup kamu sudah bertransformasi. Kamu mempunyai kekuatan itu dan tidak perlu lagi mengandalkan orang yang kamu cintai. Kerana di sini kamu mendapatkan kekuatan diri, teman-teman. Ini adalah energi yang cukup amazing. Berlandaskan barisan pertama ini, teman-teman, kamu bukan saja mendapatkan keberkahan dari segi materi, tetapi kamu juga mendapatkan keberkahan daripada segi kekuatan dalaman. Tetapi entah kenapa ya, kalian di sini, sebahagian daripada kalian di sini, seolah-olah sukar untuk melepaskan trauma itu. Bagaimana kamu dipergunakan, bagaimana kamu dimanfaatkan, bagaimana kamu direndah-rendahkan. You've got to let go. Kerana jikalau kamu tidak lepaskan ini, kamu akan suffering in silence. Kesakitan itu ya kamu tanggung sendiri dan kamu perlu lepaskan. Ketika kamu berjaya melepaskan, ada material harvest untuk kamu di sini. Kamu akan mendapatkan keberkahan yang nyata. Teman-teman, kamu perlu lepaskan ini. Saya tidak tahu ya, saya seperti mendapatkan indication ya, walaupun kamu mendapatkan keuangan yang baik, keuangan yang stabil, walaupun kamu sudah dapat berhasil membeli apa saja yang kamu inginkan, tetapi hati kamu di sini masih sakit. Nah, ini akan leading to depression and anxiety dan kamu perlu meriliskan energi ini. Demi ya, transformasi positif ini, bagi transformasi positif ini untuk memicu kamu ke depannya lagi dengan lebih baik. Kamu perlu learn to let go. Belajar untuk melepaskan segala kesakitan, dendam-dendam kamu, kerana dendam-dendam ini tidak akan memakan orang lain. Kemarahan, frustasi kamu hanya akan memakan diri kamu. Demi takdir ini untuk membawa kamu lebih ke depan lagi, kamu perlu learn untuk belajar untuk melepaskannya. Jangan sehinggalah ya, sudah mencapai tahap yang begitu baik, kamu masih lagi suffering in silence. Tidak ada orang, teman-teman, yang dapat membahagiakan kamu kecuali kamu berusaha membahagiakan dirimu sendiri. Bottom of the deck di sini. Disruption. Nah, ini teman-teman. Disruption merupakan sesuatu yang disrupsi yang datang mengganggu kamu. Nah, apakah yang datang mengganggu kamu? Tidak ada orang lain yang akan mengganggu kamu ketika keberkahan ini sudah diberi. Yang mengganggu diri kamu, yang menjadi disrupsi ataupun disruption dalam hidup kamu adalah dirimu sendiri. Kamu lihatkan gambar ini, teman-teman ya. Di original Rider-Waite Tarot ya, kamu akan lihatkan gambar The Tower, kartu Tower. Tetapi di sini, teman-teman, kamu lihatkan ya, kamu seperti memenjarakan dirimu sendiri. Kamu perlu release, learn to let go. Walaupun keberkahan itu sudah diberikan, kamu seperti masih memilih untuk suffering in silence. Suffering in silence itu berarti seperti merana seorang diri. Now, why must you continue to do that? Kamu perlu belajar untuk lepaskan. Belajar untuk memaafkan orang lain, belajar untuk memaafkan dirimu sendiri. Jikalau tidak, ini akan menjadi satu disruption yang bakalan mengganggu terus hidup kamu walaupun kamu sudah diberikan
keberkahan materi itu. Nah, seperti saya sebutkan tadi, tidak ada orang yang boleh membahagiakan kamu kecuali dirimu sendiri. Maka lepaskan diri kamu daripada penjara ini. Setelah kamu bangkit semula daripada keterpurukan, seharusnya kamu bahagia dengan transformasi positif ini. Bukan terus-terusan dibayangi dengan ketakutan, terus-terusan dibayangi dengan trauma, terus-terusan dibayangi dengan kekecewaan di masa lalu. Ini sesuatu yang memenjarakan diri kamu. You have to learn to let go. Kerana alam semesta mempunyai plan ataupun rencana yang lebih baik untuk kamu ke depannya. Nah, kamu tidak bakalan dapat memicu ke masa depan yang baik jikalau kamu berterusan di penjara seperti ini. Maka takdir ingin kamu lepaskan agar transformasi positif ini dapat memicu kamu ke depannya dengan lebih baik tanpa sebarang disrupsi. Nah, mungkin teman-teman perkataan-perkataan yang saya gunakan ini tidak tepat, tetapi saya pasti kamu faham apa yang saya cuba jelaskan di sini. Ketika kamu berterusan memenjarakan dengan trauma-trauma inner child yang terluka, bagaimanakah dapat alam semesta memicu kamu ke depan dengan lebih baik? Kerana kamu sering dibayangi dengan sesuatu yang negatif. In order to move forward, kamu kena pecahkan batu-batu ini dan bebaskan diri kamu daripada kelukaan ini. Maka ini akan membantu diri kamu dan menggerakkan takdir kamu ke depannya dengan lebih baik. Nah, itu yang perlu kamu lakukan. Okay guys, kartu Tower juga muncul hari ini dalam pembacaan ini yang menggerakkan kamu agar kamu perlu membebaskan diri kamu daripada penjara ini, kerana beberapa di antara kamu akan mendapatkan penghasilan yang cukup baik, yang cukup lumayan. Tetapi entah kenapa kamu masih dibayang-bayangi dengan kekecewaan, dan saya menangkap indikasi inner child yang terluka mungkin tidak mempunyai orang tua ketika kamu kecil dulu dan mungkin banyak gagal dalam pernikahan, perhubungan mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu sayangi dan kamu menjadi seperti ini. Ini sesuatu yang perlu kamu rilis bagi mendapatkan sesuatu ataupun transformasi positif yang bakalan memicu kamu ke depannya. Okey guys, kita akan lihat lagi Ini secara garis kasar apa yang perlu kamu lakukan untuk mendapatkan perubahan yang positif ini. Untuk kehidupan, kerja, keuangan kamu. Dan ini juga akan mentransformasikan orang sekitar kamu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Bagi perhubungan percintaan kalian di sini energi positif apakah yang akan terwujud sekarang ini, dalam waktu terdekat ini? Energi positif apakah yang bakalan terwujud untuk kamu di hubungan percintaan kamu? Terlepas daripada kondisi kamu teman-teman mungkin ada yang sedang dalam proses perpisahan, ada yang ditinggalkan, ada yang tidak diberikan kata putus sepihak, ada yang diblokir. Apakah energi positif yang akan berlaku di hubungan percintaan kamu dalam waktu yang terdekat ini, yang bakalan mentransformasikan hubungan kamu ke arah sesuatu yang begitu positif sehingga memicu kamu ke depannya? Feeling fear is a call for love. Di sini teman-teman berbalik kepada apa yang saya katakan tadi. Segala ketidakpastian, segala keraguan, ini sesuatu yang perlu kamu lepaskan. Jangan kerana kamu sering mengalami pengalaman perhubungan yang tidak baik, maka kamu seperti menarik energi yang sama ke depannya. Kamu perlu ada pertukaran mindset. Ini masa lalu kamu. Kamu gagal di kala itu. Tetapi tidak semestinya kamu akan gagal lagi ke depannya. Kamu perlu merubah mindset kamu. Itu masa lalu kamu. Itu sesuatu yang sudah berlalu. Kedepannya kamu perlu wujud keberanian untuk mencuba sesuatu yang baru. Jangan fikir begini teman-teman. Oh tidaklah kak, semua orang yang saya jumpai mereka hanya memanfaatkan saya. Nah jikalau kamu berterusan begini, itu yang akan terjadi. Kerana apa yang kamu katakan itu yang akan termanifestasi. Maka kamu perlu bersikap positif dan meninggalkan masa lalu kamu. Segala ketidakpastian, ketakutan, itu perlu kamu tinggalkan. Abundance is a state of mind. Nah, benar kan teman-teman? Kamu perlu memanifestasikan keberkahan. Jikalau masa lalu kamu sesuatu yang sering gagal, sering kecewa, berkali-kali ingatkan diri kamu, itu masa lalu kamu. Kedepannya akan berbeza.
Kamu tidak akan berterusan diikuti ataupun dihantui dengan sebuah kegagalan. That is the past. Kamu lihat sebelum ini berada di titik yang paling rendah. Kedepannya, kamu lebih mandiri. Kamu mencapai kesempurnaan, a perfection. Tidak perlu lagi mengharapkan bantuan daripada orang sekitar. You are financially independent here. Orang lain akan datang meminta bantuan kamu. This is your past. You got to let it go. Kamu perlu lepaskan. Kedepannya kamu berbeza. Maka jangan ada mindset yang serupa. Kita akan lihat lagi dari segi perhubungan percintaan kamu. Abundance is a state of mind. Kamu perlu memanifestasikan sesuatu yang positif agar transformasi positif ini akan memicu kamu ke depannya. I call back my power. Yes. Teman-teman, ini yang perlu kamu laksanakan. Call back your power. Call back your power itu, jikalau saya ingin terjemahkan kembali mengontrol situasi yang dapat kamu kontrol. Khususnya mindset kamu. Percayalah teman-teman, tetap yakin yang kamu mampu melakukannya. Dapatkan kekuatan itu kerana tidak ada orang lain yang akan percaya akan diri kamu kecuali dirimu sendiri. Nah, sudah cukup buruk jikalau orang lain memandang rendah, tidak mempunyai keyakinan akan kemampuan kamu. It's even more sad, teman-teman. Lebih sedih lagi jikalau kamu juga turut kehilangan keyakinan diri. Call back your power. Kamu perlu kendalikan mindset kamu. Keberkahan itu akan datang ketika kamu memanifestasikannya. Segala yang sudah berlalu itu ditinggalkan ke belakang Kini kamu maju ke depan. You no longer looking at the back. Kamu moving forward. Maka kamu perlu kendalikan apa yang kamu pikirkan dengan baik. Teman-teman, kekuasaan itu benar-benar terletak di minda kita. Maka kamu perlu kawal apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu manifestasikan. The power of positive thinking. Maka kamu perlu benar-benar menguatkan minda kamu ke arah ini. Call back your power. Kendalikan apa yang dapat kamu kendalikan. Walaupun mungkin orang sekitar sengaja ingin menjatuh-jatuhkan kamu mengatakan kamu tidak akan dapat melaksanakan ini. Kamu tidak akan mampu melakukannya. Itu kerana mereka gagal. Maka mereka ingin pastikan kamu juga gagal. Ketepikan kata-kata itu. Call back your power. Pastikan kamu dapat lakukannya. Begitu Nah, benarannya teman-teman, shift your perspective. Menukar ke perspektif yang berbeza. Tukar mindset kamu, melihatkan kepada perspektif yang berbeza. Look at in another way. Seperti melihatkan kepada perspektif yang berbeza itu sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Dengan cara ini kamu akan mendapatkan perspektif yang berbeza dan kekuatan yang juga berbeza. Di sini teman-teman, lakukan sesuatu yang seperti kartu yang pertama ini. Wujudkan pelbagai cara tetapi jangan memotong sudut. Don't take the shortcut, you guys. Gunakan cara yang betul untuk melihatkan sebuah penghasilan yang baik. Nah, jikalau kamu menukar mindset, di sini teman-teman hubungan percintaan kamu juga akan berbeza. Jangan sering-seringan membiarkan diri kamu berterusan dimanfaatkan. Sentiasa melihat kepada sudut yang positif, bahawa kamu ini pantas dicintai, bahawa kamu ini pantas disayangi. Orang lain perlu belajar untuk menghormati kamu. Tidak lagi merendah-rendahkan kamu, taking you for granted. Mengambil mudah akan hubungan percintaan kamu. Nah, di sini teman-teman, kamu tidak perlu takut lagi ketika kamu mungkin bertemu dengan orang baru ataupun kembali terhubung dengan energi mantan kamu. Kamu tidak perlu takut. Jadi orang yang baru. Kendalikan apa yang dapat kamu kendalikan. Call back your power. Dan ada mindset yang berbeza. Lihatkan daripada sudut pandang yang berbeza dan kamu jangan ungkit-ungkit kembali hal yang sudah berlalu. Walaupun ini mungkin energi dengan orang lama, mantan kamu ataupun orang baru. Sesuatu yang baru harus dimulakan dengan perspektif yang baru. Maka apa yang sudah berlaku sebelum ini ditinggalkan. Dimaafkan, forgive and forget and move forward. Kerana jikalau kamu dapat lakukan ini, kamu akan melihatkan penghasilan yang begitu amazing, yang begitu luar biasa di hubungan percintaan kamu. Kerana kamu tidak lagi berada di, you're not your old self. You are now your new self. Kamu bukan lagi diri kamu yang lama, tetapi kamu menjadi orang yang baru. Maka teman-teman, jikalau ada trauma, jikalau ada kekecewaan, jikalau ada sesuatu yang tidak berjalan bersesuaian dengan harapan kamu, jangan bawa energi ini ke depannya.
Nah, ini nasihat yang boleh saya berikan ya, untuk memperbaiki atau mentransformasi hubungan percintaan kamu ke depannya nanti. Jangan mengungkit-ungkit hal yang lama. Walaupun itu mungkin sekecil apa, mungkin hanya sebatas memberikan dia peringatan. Jangan lakukan itu. What is past is past. Tidak ada apa yang dapat kita lakukannya, kesilapan dia, kesilapan kamu yang sudah terjadi itu dilepaskan. Untuk mewujudkan hubungan yang lebih sihat, cinta baru, energi hubungan baru, segala sesuatu itu perlu yang baru. Jikalau diungkit hal yang lama, now you tell me, bagaimana untuk menjalankan hubungan percintaan yang baru jikalau hal lama itu diungkitkan kembali? Cuba pikirkan ini sejenak. Maka jikalau untuk mendapatkan energi dan aura yang baru, kamu perlu insert ya, menyuntik sesuatu yang baru, semangat baru, aura baru. Maka jikalau ada kesilapan dia maupun kesilapan kamu, jangan diungkit lagi. Nah, ini saranan saya teman-teman ya. Cuba memaafkan dia, cuba memaafkan diri kamu and let it go. Kerana ini teman-teman ya, kamu lihat kartu di atas ini. Suffering in silence. Ini juga mengindikasikan jikalau kamu merasakan kesukaran untuk memaafkan dirinya, kamu juga tidak akan memaafkan diri kamu. Kamu bukan hanya ini bukan hanya tidak akan membantu si dia, ini lebih banyak tidak membantu kamu sebenarnya. Kerana ada banyak perasaan dendam, frustasi, marah yang tidak akan langsung membantu kamu ke depannya nanti. Maka perlu ada shift your perspective. Menukar cara kamu berpikir, menukar sudut pandang kamu untuk mendapatkan atau menghasilkan transformasi positif yang bakalan memicu kamu ke depannya. Kita akan lihat lagi teman-teman, apakah yang perlu kamu lakukan, energi positif apakah yang akan terjadi di hubungan percintaan kamu. I trust in my gift. Nah, di sini teman-teman, ketika kamu dilahirkan ya, kamu sudah diberikan bakat-bakat ini dari alam semesta. Ada kekuatan ini untuk mentransformasikan hubungan yang toksik, hubungan yang tidak baik, ke hubungan yang lebih indah. Semua ini berada di tangan kamu. Persoalannya, sama ada kamu ingin menukar ini ataupun tidak. Jikalau kamu berterusan membawa sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru ke depannya, maka ini tidak akan berubah. Apa yang perlu kamu lakukan, gunakan bakat-bakat yang ada, kebijaksanaan kamu, gunakan intuisi kamu dan percayalah. Jangan menyuntik sesuatu yang sudah berlalu, tetapi suntiklah semangat baru di hubungan percintaan kamu. Berikan orang yang kamu cintai ini semangat. Sentiasa mendukung, tetapi jangan mengekang, jangan mengepush, jangan mendesak. Seperti bacaan-bacaan saya seperti ini. Tidak ada seorang pun teman-teman, baik lelaki atau perempuan, yang ingin didampingi oleh seseorang yang dari pagi sampailah malam menempel. Texting. Kerana ini menunjukkan kamu atau dia yang menempel itu tidak kuat dari segi personality. Semua orang ingin mendapatkan pasangan yang mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Maka di sini kamu perlu lakukan perkara yang sama. Menyuntikkan semangat. Beri dukungan, tetapi jangan berikan gambaran seperti kamu sentiasa mendesak dan menempel. Nah, ini akan merubah ya hubungan kamu ke arah sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang lebih meyakinkan. Ketika kita tidak mendesak, ketika kita tidak menempel, tetapi kita sering memberikan dorongan teman-teman ya, memberikan sokongan dan sebagainya, ini membantu ke arah hubungan yang lebih meyakinkan. Mungkin beberapa di antara kamu akan dinikahi, akan menerima lamaran. Kerana orang ini mulai menyedari kamu pasangan yang tepat. Tetapi jikalau kamu sering menempel, sering mendesak, seperti saya katakan tadi, tidak ada orang di dunia ini teman-teman yang inginkan pasangan yang seperti itu. Kerana dengan cara itu kamu menunjukkan kamu tidak kuat. You are like relying on someone else. Kamu berharap agar seperti tanpa dukungan emosi dari si dia, you can't do anything. Nah, begitu ya. Maka kamu perlu menyuntikkan semangat, menyuntikkan kekuatan di hubungan ini. Seperti itu ya. Kamu perlu kuatkan diri. The world is blessed to have you. Wow, ini sesuatu yang benar-benar indah ya bagi menutupi kartu di barisan kedua ini. Orang yang kamu cintai benar-benar menyedari
ketika kamu melakukan apa yang sudah saya sarankan tadi ya, the world is blessed to have you. Dia mulai menyedari bahawa dunia ini semakin sempurna dengan adanya kamu. Dia mulai menyedari dia memang memerlukan seseorang seperti kamu yang menyuntikkan semangat, yang mempunyai perspektif yang berbeza, tidak mendesak, tidak menempel, tetapi sentiasa mendukung. Nah, dia ingin dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. The world is blessed to have you. Dunia ini seperti tidak lengkap tanpa adanya orang seperti kamu. Nah, ketika kamu melakukannya, segala perubahan ini, teman-teman, dia akan mulai menyedari bahawa dia tidak boleh hidup tanpa kamu. Perhubungan percintaan kalian akan bertransformasi secara besar-besaran ke arah yang lebih positif, yang akan memicu kamu ke depannya. Beberapa mungkin akan bernikah ya, kerana ini, jikalau ini hubungan yang memungkinkan, ya, kamu akan bakalan bernikah, teman-teman. Bottom of the deck, come home to your body. Tetapi saya lebih melihatkan ini energi yang berbeza ya. Beberapa di antara kamu yang mungkin menantikan kepulangan seseorang, orang ini akan kembali. Ya, energi positif yang akan membantu di hubungan percintaan kamu. Kamu seperti mendapatkan sebahagian daripada badan kamu yang hilang. That's how I look at this card. Come home to your body. Sesuatu yang bagian daripada kamu yang hilang. Orang yang kamu nanti-nantikan, dia akan kembali. Tidak kira lah ya, cinta baru, energi baru ataupun mantan. Orang lama yang sudah lama menghilang dari hidup kamu. Bagian daripada dirimu yang kamu rasakan hilang. Ini akan kembali. Orang ini akan pulang mencari kamu. Teman-teman, kartu saya tidak pernah berbohong. Jikalau ini benar-benar berlaku, please do something. Kamu boleh tulis di kolom komentar, beritahu saya. Kerana saya sangat percaya ya dengan pembukaan kartu-kartu ini. Teman-teman akan ada energi positif yang berlaku ya di hubungan percintaan kalian. Okay guys, di sini ya saya tidak akan membacakan zodiak. Energi yang begitu baik, begitu positif ini adalah energi yang seharusnya dimiliki oleh semua zodiak sign. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Saya sentiasa mendoakan ya energi positif seperti ini, transformasi positif ini untuk semua yang menonton, yang bakalan memicu kamu ke depannya. Kamu perlu melakukan perubahan sama yang kamu lakukan di barisan yang pertama. Menggunakan pelbagai cara, meninggalkan zona nyaman kamu, dan kamu akan mewujudkan keberkahan dalam hidup kamu. Barisan kedua, teman-teman, jangan mengungkit sesuatu yang sudah berlalu. Yang berlalu itu ditinggalkan. It's your past. It's your past, guys. It's not your future. Jangan dicampur adukkan ke masa depanmu. Okey, teman-teman, kita dengarkan lagi ya. Hari ini saya tidak akan bacakan zodiak. Saya menganggap semua zodiak sign hadir kerana energi transformasi yang begitu positif ini berhak untuk semua zodiak sign, begitu ya. Kita akan lihatkan, teman-teman, kata-kata positif apakah yang perlu kamu dengarkan dari alam semesta ke arah keberhasilan yang lebih positif atau lebih baik lagi ya dari segi kehidupan, kerjaya keuangan serta perhubungan percintaan kamu. Kita cuba lihatkan ya, apakah yang ingin disampaikan oleh alam semesta bagi menyedarkan kamu lagi atau berikan kamu sebuah peringatan. Kita cuba lihatkan di sini. Wow guys, you can do it. Tidak ada sesuatu yang tidak memungkinkan. You can do it. Kamu dapat melaksanakan ini dengan kekuatan bakat yang sudah diberikan. Stronger than yesterday. Hari ini, kamu adalah seseorang sosok yang lebih kuat daripada yang semalam, dari yang kemarin. Kamu bukan lagi your old self. You are now your new self. Maka jangan bawa kembali ya energi-energi di masa lalu. You are stronger than yesterday. Nah, kamu lihat ya, terbuka dengan begitu jelas. Kita lihat lagi ya, peringatan yang ingin diberikan oleh alam semesta kepada kamu. All is gold. Pengalaman, pengajaran di masa lalu dijadikan kekuatan untuk hari ini. Nah, bukan semua masa lalu itu buruk. Ada pengajaran di masa lalu yang perlu kamu jadikan seperti bimbingan di masa sekarang. All is gold. Teman-teman, bukan segala sesuatu yang berlaku di masa lalu itu sesuatu yang buruk ya. Ada perkara-perkara yang berlaku di masa lalu yang hanya menguatkan kamu ke depannya.
Jadikan pengalaman-pengalaman itu sebagai kekuatan untuk memicu kamu ke depannya. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Kerana banyak pelajaran yang akan kamu dapat atau sudah kamu dapatkan ya di masa lalu. Be patient. Ketika kamu gigih berusaha ke depannya nanti, diharap bersabar. Kerana takdir ini sentiasa berputar dan kebaikan itu akan kamu dapatkan. Tetapi kamu perlu menanti momen yang tepat berlandaskan kepada takdir kamu. Maka beberapa di antara kamu ya masih perlu menanti momen yang tepat kerana momen itu akan datang. Ini sesuatu yang pasti untuk kamu, material harvest. Kamu akan mendapatkan rezeki nomplok teman-teman ya. Itu yang saya lihat di sini. Kita dengarkan lagi. Benar kan? You are blessed. Kamu akan mendapatkan keberkahan itu kerana kamu memang ya dirahmati oleh alam semesta. Dirahmati oleh Tuhan ya, maka apa yang kepunyaan kamu pasti akan kamu dapatkan, pasti akan diberikan ya. You are blessed. Let go of your past. Nah teman-teman, saya sudah shuffle ya. Sekali lagi kamu diberikan peringatan, jangan mengungkit masa lalu kamu. Apa pun yang terjadi, inner child yang terluka, trauma di masa lalu, lepaskan. Let go of your past. Kita lihat lagi ya. Nah, begitu sinkron ya. Kartu-kartu yang terbuka ini, kita akan buka dua lagi kartu. Not all your thoughts are true. Tidak semua ya pikiran-pikiran negatif kamu itu sebenarnya benar. Kamu hanya menakut-nakutkan diri kamu. Saya melihat ya sebahagian besar daripada kalian di sini ya masih lagi berpegang kepada energi yang negatif, yang benar-benar ya menakut-nakutkan kamu sehingga membuatkan kamu tidak yakin dan pasti untuk kedepannya. Atau mungkin tidak berani untuk try out new relationship. Tidak berani untuk mencuba hubungan yang baru kerana berlandaskan energi negatif di masa lalu yang masih lagi berkumandang di pikiran kamu. Kamu perlu lepaskan. Go out and have fun. Nah, benar kan? Bersebelahan dengan not all your thoughts are true. Tidak semua ya ketakutan-ketakutan yang hadir di minda kamu itu tepat. Ini hanyalah energi yang berlandaskan masa lalu kamu yang masih lagi seperti cuba menakut-nakutkan kamu. Kedepannya, go out and have fun. Kamu perlu benar-benar bersedia untuk keluar, mencuba berjumpa dengan orang baru dan mendapatkan energi positif yang baru. Jangan takut. Nah, dengar kepada pesanan-pesanan ini teman-teman. Gunakan pengalaman lalu sebagai kekuatan ke depannya nanti. Nah, di sini teman-teman, take one day at a time. Jikalau kamu merasakan hidup kamu ini benar-benar ribet ya, begitu sukar, begitu rumit, take one day at a time. Hari ini. Beban hari ini cukuplah untuk hari ini. Jangan ditambahkan dengan beban keesokan hari. Hari ini. Esok. Take one day at a time. Lakukan satu persatu. Jangan sekaligus meletakkan semua masalah itu di kepala kamu. Dengan cara ini, ketika kamu melakukan satu persatu, akan ada transformasi positif yang bakalan memicu kamu ke depannya. Teman-teman, perjuangan kamu ini sudah membuahkan kejayaan. Apa yang terjadi untuk meringkaskan bacaan ini adalah your negative thinking yang masih kamu bawa sehinggalah detik ini. Yang perlu kamu singkirkan. Yang sudah itu sudah. Begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, hari ini saya juga tidak akan membuka sebarang initial. Energi yang positif ini adalah untuk semua initial dan semua zodiac sign. Saya berharap ya pencerahan ini benar-benar dapat membantu mengubah mindset kamu, membantu kamu ke arah perspektif yang berbeza. Okey guys, sampai di sini dahulu ya untuk tema readingan hari ini, transformasi positif yang memicu kamu ke depannya. Baiklah teman-teman, apapun yang terjadi, tetap percaya diri and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam ini. Bye, take good care.